Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokso Komunikasi edisi ke-9 bisa menyapa teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu revolusi komunikasi, kontribusi untuk negeri. Di kesempatan kali ini sudah hadir seorang narasumber yang cukup kompeten dan punya otoritas untuk berbicara tentang hal ini. Saya perkenalkan beliau Dr. Rahmat M. Arsyad, atau yang akrab dengan kita panggil aja Bang Rahmat begitu. Terima kasih, Yons. Ya, beliau seorang penulis yang cukup produktif dan juga sebagai dosen di marketing komunikasi ya di Universitas Binus Bina Nusantara. Langsung aja Bang, kita tanya. Siap. Kira-kira peranan atau perkembangan terbaru ilmu komunikasi sekarang ini baik secara teori maupun praktek di Indonesia seperti apa Bang? Oke. Kalau Yons belajar komunikasi kan, prinsip pertama komunikasi itu yang dijelasin. Kalau di era masa lalu, kan kita kenal tuh, ada yang disebut sebagai model SOR, Stimulus Organizing Response, gitu ya. Nah, model transmitter, jadi ada komunikator, kemudian ada saluran, ada komunikan, yang kemudian mengumpan, melahirkan yang disebut sebagai feedback. Nah, itu era Claydon, Shannon, and Weaver di masa lalu, ketika komunikasi itu berlangsung satu arah. Hari ini kita berada pada fase yang saya dorong di buku Revolusi Komunikasi, kita ada di masa di mana komunikasi itu kita berada di masa multimedia, multiple channel, multi frekuensi, multi audience. Tidak bisa lagi kita menggunakan pendekatan-pendekatan lama di masa lalu untuk melihat pendekatan komunikasi hari ini. Di masa lalu, pola seperti teori lama itu kita bisa ketahui. Jadi model saluran komunikasi itu seperti model transmitter radio. Ada yang membagi, ada yang receiver, ada yang mengirim, dan ada yang membagikan, dan sampailah kepada halayak. Itu model masa lalu. Di model hari ini, model komunikasi itu tidak lagi berlangsung seperti itu. Model komunikasi itu berlangsung dari semua arah, dari semua sumber. Misalnya, kalau di masa lalu secara praktis, kita mendapatkan media itu bisa membentuk opini. Karena kenapa? Karena media punya gambaran teori yang kita sebut sebagai agenda setting media. Seolah-olah halayak itu, kalau baca teori masa lalu yang disebut sebagai hypodermic model ya, teori jarum suntik dengan tokoh-tokohnya seperti Wilbur Schramm dan kawan-kawan. Tapi hari ini itu sudah tidak tepat lagi. Kenapa? Karena misalnya ada media kemudian melemparkan kepada halayak dan halayak akan mengikuti opini publik yang dibangun oleh media atau sikap media yang sesuai dengan agenda settingnya. Hari ini halayak punya agenda setting sendiri, halayak punya sikap sendiri, halayak punya media sendiri, halayak bisa berkomunikasi dan menyampaikan pendapat dan pandangannya secara bebas. Contohnya pada hari ini yang dilakukan oleh Yons dan kita bisa ngobrol seperti ini kan tidak tanpa perlu media besar seperti masa lalu. Kita bisa ngobrol siapa saja antara publik dengan publik biasa. Kita bisa bercakap-cakap, menyampaikan dengan kanal yang kita miliki sendiri. Nah, inilah perbedaan antara gambaran masa lalu dengan hari ini. Itu pembukanya. Iya, baik Bang. Sekarang terkait dengan buku yang Abang tulis nih, kira-kira mungkin bisa di-share sedikit gambaran besarnya atau gambaran singkatnya seperti apa Bang? Jadi ini sebenarnya berangkat dari kegelisahan saya ya, sebagai praktisi juga, sebagai akademisi juga. Sebagai praktisi saya gelisah, misalnya saya pernah bergelut lama di dunia media, utamanya media cetak. Bicara tentang media masa era Gutenberg, ketika Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak di masa lalu, itu bicara tentang perubahan. Gutenberg melakukan perubahan besar di 3 hal. Yang pertama, perubahan akan penyebaran pemikiran yang menjadi lebih meluas setelah ditemukannya mesin cetak. Yang kedua, hilangnya yang disebut sebagai konsepti.
Apa itu kelompok sekte? Orang-orang dengan hak privilege pengetahuan tertentu yang memiliki otoritas pengetahuan, sehingga mereka memiliki privilege dan keistimewaan dibandingkan yang lain. Yang ketiga, dia memacu yang disebut sebagai abad pencerahan. Kalau kita pernah membaca yang disebut sebagai Aufklärung, tumbuhnya para pemikir-pemikir baru. Itu revolusi Gutenberg di masa lalu. Di masa hari ini, revolusinya berbeda. Kita sedang ada di revolusi yang dibawa oleh internet dan era artificial intelligence. Nah, buku ini mengulik dari sejarah awal Gutenberg, kemudian menguraikan tentang peristiwa besar dari perubahan-perubahan itu dengan meminjam kacamata Roger Fidler. Roger Fidler memperkenalkan satu gagasan bagi kita anak komunikasi yang kita sebut sebagai media morphosis. Bahwa media dan perkembangan ilmu komunikasi itu sebenarnya dalam kacamata saya dengan cara membaca Fidler itu terbagi atas 3 tahap. Pertama yang disebut koevolusi, terjadinya perubahan perlahan-lahan. Yang kedua adalah konvergensi, terjadinya penggabungan seperti hari ini misalnya. Ini kan penggabungan antara TV, radio, audiovisual, ya kita menggunakan streaming dengan pola Zoom seperti ini. Nah, yang ketiga yang disebut kompleksitas. Hadirnya kompleksitas, apa yang disebut kompleksitas? Ketika media itu multi platform, multi channel, dan melahirkan yang kita sebut sebagai chaos informasi. Ada banyak sekali kasus-kasusnya. Nah, peristiwa-peristiwa koevolusi ini yang saya sebut sebagai perubahan. Nah, selanjutnya di bagian kedua setelah pasca era Gutenberg kita masuk ke perkembangan ilmu komunikasi. Apa dampak dari akhir era Gutenberg tersebut terhadap dunia komunikasi secara praktis dan secara teoritis? Di bab selanjutnya saya menguraikan tentang bagaimana pengaruhnya bagi yang kita sebut sebagai kehadiran publik yang luas. Ya, kita bicara tentang kompleksitas media baru. Nah, pada sisi terakhir saya membahas, nah ini belum pernah dibahas di manapun. Saya sebut sebagai homo creator. Perubahan-perubahan itu telah melahirkan kita dari perubahan fase awal kan kita sebagai manusia kita mengenal diri kita sebagai homo sapiens. Apa itu homo sapiens? Makhluk yang berpikir. Dari era sapiens di komunikasi kita berkembang menjadi yang disebut homo nalens. Apa itu? Orang yang berkomunikasi, orang yang bercakap-cakap. Fase ketiga kita menyebut sebagai homo mechanicus. Kita belajar dari lingkungan. Nah, di sini lahir tradisi behaviorisme, kajian-kajian behaviorisme dalam psikologi komunikasi. Nah, fase ini, fase yang kita sebut sebagai revolusi ilmu komunikasi, ada fase keempat yang saya sebut sebagai homo creator. Gitu. Iya Bang, terkait dengan buku itu, kenapa harus revolusi gitu loh, dengan istilah revolusi komunikasi? Apakah Abang melihat ada yang nggak beres terhadap perkembangan komunikasi sejauh ini begitu? Ya, revolusi itu adalah perubahan fundamental. Kelahiran revolusi dimulai dari evolusi. Jadi evolusi itu perubahan perlahan-lahan. Jadi dari satu fase ke fase lain. Itu tadi yang saya sebut sebagai koevolusi. Zoom yang kita pakai hari ini adalah koevolusi dari beberapa fase sebelumnya. Apa itu? Media satu arah, one way communication yang kita sebut sebagai televisi. Kemudian lahir internet. Ketika internet kita kemudian berkembang ya dengan menggunakan di fase-fase awal. Saya masih ingat ketika saya mahasiswa era MLC ya kita kernel gitu kan, chatting pakai itu. Kemudian masuk ke era fase kedua yang kita sebut IM, Yahoo Messenger lewat IM video gitu kan, masuk WhatsApp dan akhirnya berkembang menjadi era Zoom hari ini, webinar dan sebagainya dengan formulasi aplikasi seperti ini. Nah, itulah evolusi. Pada akhirnya dia melahirkan yang kita sebut revolusi. Revolusi yang hari ini terjadi itu mengubah semua tatanan komunikasi kita. Mengubah cara kita mengkonsumsi media, mengubah cara kita melihat media itu sendiri, mengubah cara kita berkomunikasi. Ya, sekarang kalau kita melihat, apalagi di masa pandemi ini yang betul-betul terasa, yang kita sebut sebagai revolusi itu tadi. Sejumlah industri besar misalnya, kalau Yons melihat marketing komunikasi yang tren hari ini, seperti era event organizer itu selesai. Kenapa? Karena orang tiba-tiba melaksanakan event melalui virtual. Kita berbincang, berdiskusi secara virtual. Kemudian beberapa industri media mapan kemudian mengalami tantangan. Dengan hadirnya media-media alternatif yang
dipikirkan oleh publik sendiri. Nah, ini adalah momentum revolusi dari era masa lalu yang cenderung struktural, strukturasi. Jadi dulu kan pakem yang disebut berita adalah dari sini, dari model seleksi, penyuntingan, dan sebagainya, dan akhirnya berakhir pada gatekeeping dan gatekeeper. Pada akhirnya pada meja redaksi dan kebijakan kepemilikan. Hari ini Yons punya media sendiri. Dia menjadi media alternatif kan. Dia menjadi TV sendiri gitu kan. Nah, tanpa tergantung sama industri besar. Nah, inilah momen revolusi. Perubahan fundamental yang terjadi akibat proses koevolusi yang panjang tadi. Gitu. Tapi kan apa yang kita sering lihat sekarang ini bagian dari praktik ya, praktik komunikasi. Apakah di bidang penelitian komunikasi atau yang lebih akademik itu juga menyentuh itu revolusi itu, Bang? Nah, inilah yang jadi masalah antara realitas dan dunia akademis itu kan rata-rata berjarak ya. Misalnya kalau kita belajar ilmu komunikasi, kalau saya periksa tesis atau skripsi mahasiswa atau disertasi mahasiswa, saya masih menemukan komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari komunikan kepada komunikator dengan menggunakan channel tertentu. Nah, maka komunikasi kita masih menggunakan logika CNN and Weber yang masa sebelum era Perang Dunia Kedua. Kemudian yang kita sebut sebagai komunikasi politik misalnya, kita masih berkutat pada teori Laswellian gitu kan, siapa mengatakan apa, melalui media apa, saluran apa, dengan pesan apa, target komunikator apa, kita masih berkutat pada hal-hal yang sama. Padahal kita sedang ada misalnya kalau di komunikasi politik, kita sedang ada yang disebut, ada di arena yang kita sebut sebagai psikografi campaign. Apa itu? Kita setiap audiens itu adalah audiens yang tertarget, yang dikejar oleh mereka para komunikator politik. Kan berbeda benar antara teori Laswell atau pandangan Laswell tadi dengan realitas yang terjadi dalam praktek kesehariannya. Nah, buku Revolusi Komunikasi ini ingin menyadarkan begitu banyak perubahan yang terjadi kepada semua pihak. Bahwa ini loh, dunia sedang berubah. Dunia komunikasi sedang berubah. Sekarang, mari kita mulai melihat perubahan ini dan mulai mempertimbangkan gagasan apa yang ingin kita hadirkan. Gitu. Kemudian sekarang kalau kita melihat kontribusi, Bang, kontribusi ilmu komunikasi untuk negeri, gitu, bagi negara, apakah sudah ideal atau masih perlu perbaikan? Bagi saya sedikit banyaknya kita harus terus berkontribusi. Kalau bicara tentang idealnya kan antara realitas dan teori itu rata-rata berjarak ya. Realitasnya kemana, teorinya di mana. Tadi saya sudah contohkan. Nah, makanya kita harus mengejar itu. Orang-orang komunikasi waktunya saat ini untuk mengejar ketertinggalan itu. Selama ini kan misalnya gini, kita selalu ribut ya. Contoh misalnya, kenapa terjadi pelanggaran undang-undang transaksi elektronik? Banyak betul orang yang memposting hal-hal yang berbau sara. Kenapa orang memposting hal-hal yang berbau pelanggaran etis dan sebagainya? Kenapa itu terjadi? Kita selalu bilang, ya karena kebebasan publik. Padahal itu semua terjadi karena kita tidak melakukan proses literasi publik. Siapa yang bertanggung jawab? Ya akademisi. Siapa yang bertanggung jawab itu? Pemilik media. Siapa yang paling bertanggung jawab itu? Ya Yons Ahmad dan kawan-kawan gitu kan. Sebagai orang-orang komunikasi. Ya, itu tanggung jawab kita semua melakukan perubahan dan perbaikan itu. Ketimbang kita terus mencela kegelapan, mari kita menyalakan lilin. Dengan cara apa? Saya senang sekali yang dilakukan sama Yons misalnya dengan membuat komunikasi asik dan sebagainya. Ini penting untuk melakukan bagian dari literasi dan edukasi publik. Gitu. Tapi saya tertarik soal literasi media, Bang. Jadi ada kondisi yang umum ya, lulusan komunikasi di berbagai kampus kadang hanya tanda petik ya, disiapkan untuk menjadi SDM untuk industri. Sementara untuk literasi media kurang. Itu bagaimana pendapat Abang ini? Nah, persoalan literasi media itu sendiri, kenapa literasi publik kita itu cenderung lambat ya kalau bicara di Indonesia, di konteks Indonesia. Itu terjadi kenapa? Karena selama ini media kita, publik kita, pendapatnya itu jarang muncul dan terekspos ke publik, ke arena publik. Yang bisa masuk misalnya kalau bicara di media mainstream, yang bisa masuk para pakar,
tokoh yang disebut news value adalah kelompok-kelompok ini saja. Sementara publik yang dikatakan bagian dari masyarakat yang tidak mampu atau mereka yang namanya hanya dipinjam secara kuantitatif, kan gitu. Tiba-tiba hari ini ada kanal di mana setiap orang bisa mengakses dan punya prinsip era yang kita sebut sebagai ekualitas, kesetaraan tadi, itu mengubah tatanan dunia kita. Nah, pada saat kondisi seperti inilah, maka literasi itu menjadi penting. Dari era privatisasi, ini konsekuensi sebenarnya, konsekuensi dari begitu lamanya kanal kita dikuasai dan diprivatisasi oleh sekelompok tertentu. Pertanyaannya, selama ini lulusan sarjana komunikasi kan lebih memapankan industri, memapankan industri besar gitu kan, dengan alasan ya sudah saya bekerja. Nah, tapi pada satu sisi realitas hari ini industri kreatif itu tumbuh, tidak mesti bekerja di media besar, maka kreativitas dan penghasilan kita juga kan tetap bisa kita dapatkan dengan model dunia baru yang sedang ada. Gitu. Sekarang nyambung ke tadi Bang, jadi bagaimana seorang lulusan atau SDM komunikasi dia bisa ikut berkontribusi tanpa harus semata-mata untuk menjadi buruh industri yang media-media mainstream. Kira-kira SDM komunikasi ada tiga apa yang hal. disiapkan Bang? Ada 3 hal bagi saya, dan saya tulis di buku ini. Yang pertama, jika di masa lalu ada perbedaan yang begitu tajam ya, antara mereka yang belajar teori, diskursus, filsafat, dengan mereka yang belajar ilmu praktis. Dan itu terasa sekali di ilmu komunikasi. Biasanya mereka yang cenderung filosofis, ini menjadi dosen. Sementara mereka yang senang menyenangi hal-hal praktis, mereka jadi praktisi. Seperti ini kan, dulu dikotomi yang terjadi di masa saya kuliah komunikasi. Yunhas gitu juga. Itu yang terjadi. Jadi dikotominya begitu tajam. Hari ini, dikotomi itu hilang. Kita harus bisa hal-hal yang filosofis, sekaligus hal-hal yang sifatnya praktis. Ini harus ada. Harus punya kapasitas itu. Mengetahui, misalnya ketika Anda menjadi seorang fotografer, Anda bisa tahu bagaimana komposisi foto yang pas, tapi sekaligus filosofis. Anda membuat frame film, Anda misalnya di sinematografi, kita membuat film yang secara pengambilan gambar layak, cantik, tapi di satu sisi juga punya makna filosofi yang tidak selamanya harus melalui kata-kata misalnya di dalam narasi film itu. Jadi menyambungkan antara hal filosofis dan yang praktis. Itu yang harus dimiliki pertama, punya kapasitas itu. Yang kedua, harus belajar menjadi apa yang disebut sebagai homo creator. Apa yang menjadi homo creator yang saya tulis di buku ini? Kemampuan mengkreasi. Era orator gitu. Komunikasi hanya sebagai public speaking, kemudian menjadi era seperti masa lalu ya. Yang disebut sebagai kemampuan berkomunikasi dengan bunga gitu, dengan kata-kata yang indah, debat-debat seperti itu tanpa argumentasi yang kuat, jadi public speaking itu misalnya di dalam ilmu komunikasi harus diisi dengan hal yang filosofis yang paling mendasar. Kita harus mengkreasikan masa lalu. Kalau di masa Aristotelian kita kan kenal 3 hal, logos, pathos, ethos. Nah, bagaimana kredibilitas sebagai seorang komunikator bisa kita capai. Kemudian yang kedua, kemampuan kita membangun emosional dengan halayak kita. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengembangkan narasi yang kita sampaikan itu dipercaya oleh publik. 3 hal ini. Nah, ini contoh kecil dari apa yang kita sebut homo creator. Waktunya kita mengkreasikan semua produk komunikasi kita sehingga dia selain menarik, dia juga punya isi. Makanya kontennya juga harus bagus gitu. Nah, yang ketiga, setelah tadi menyambungkan filosofis dan praktis, kemudian menjadi homo creator, yang juga jangan dilupakan adalah kemampuan kita untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Tidak semua orang bisa menjadi operator, tidak semua orang bisa menjadi seorang public speaking yang baik, tidak semua orang bisa menjadi seorang jurnalis yang baik, tidak semua orang bisa menjadi sinematografi yang baik. Nah, mengenali potensi diri dari setiap individu itu penting yang dilakukan oleh lembaga institusi kita. Kenapa? Karena di dunia kerja yang dibutuhkan hari ini adalah era yang kita sebut sebagai multitasking. Nggak bisa kita hanya satu kompetensi. Anda menjadi jurnalis, Anda harus bisa fotografer, Anda juga harus bisa merekam video. Nah, kompetensi ini harus bisa digabungkan. Gitu, Yans.
Oke Bang, untuk sementara itu dulu kali ini. Terima kasih banget Thank masukannya you. sangat banyak sekali, Amin, mencerahkan amin. dan insya Allah ini bisa berguna bagi teman-teman mereka yang tertarik untuk masuk ke ranah komunikasi baik secara keilmuan maupun praktis. Thank you. Makasih ya. Begitu ya Bang, untuk sementara Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita thank you. akhiri ini dulu, kita ketemu lagi di episode dan edisi selanjutnya. Assalamualaikum Kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam warahmatullahi. komunikasi. Salam komunikasi. Thank you ya.